Selamat siang para sahabat terkasih. Jadi pada siang hari ini kita akan berbicara dengan Romo Subroto Wijoyo untuk mendengarkan kesan dan pesan beliau mengenai Romo Sugiri atau tepatnya Romo Lambertus Sugiri almarhum. Nah, kita masih menunggu. Romo tadi sedikit masalah dengan sistem audionya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Romo Sugiri itu adalah satu tokoh yang sangat berperan penting, khususnya dalam pembaruan karismatik Katolik. Beliau adalah sekarang. Nah, itulah mengenai Romo Sugiri sebagai koordinator yang pertama. Ada error di sini ternyata. Oke, suaranya dulu Mo ya. Ya, selamat siang Romo. Selamat siang, selamat siang. Ya, sehat Mo ya? Oh, sangat sehat. Amin. Nah, Mo, kita kan tujuannya ya, siang hari ini kan mau ngomong tentang almarhum Romo Sugiri. Ya. Romo kan mengenal beliau secara mendalam. Oh ya, saya mengenal gitu aja. Mendalam tidak itu nanti. Oh ya. Nah, sekarang Romo Sugiri ini kan berperan dalam pengembangan PKK di Indonesia khususnya. Nah, mungkin Romo bisa menceritakan menurut pandangan Romo Sugiri ini punya nilai plus apa sih sehingga beliau begitu tergerak untuk mengembangkan PKK di Indonesia. Silakan. Halo? Cukup ya suara ya? Cukup suara cukup. Gini. Dalam pertanyaan kan saya tanya kapan mulai mengenal, terus sejauh mana mengenal beliau, khususnya dalam kiprahnya di pembaruan karismatik Katolik. Betul. Ya. Saya hanya terbatas sejauh ketemu sama beliau dan bekerja sama di dalam pelayanan atau berkiprah dalam PKK, lebih-lebih di KAJ. Nah, mau nggak mau saya harus ngomong tentang diri saya kecemplung istilahnya ya di dalam PKK. Ya, silakan Romo cerita dulu. Nah, pada waktu saya habis operator, jadi saya tahun berapa selesai filsafat di Pune, India, selesai lisensiat, itu saya bertugas di Canisius. Itu sekitar tahun 66, 68. Nah, di situ untuk pertama kali saya ketemu dengan beliau yang baru saja dia ditahbiskan imam. Jadi mungkin 2 tahun 3 tahun. Nah, tugas di Canisius, Menteng Raya 64. Nah, pada waktu itu dia kecelakaan, patah kaki karena naik skuter. Udah. Lalu perjumpaannya hanya saya di meja makan dan saya mengajar di mana di SMP, dia sebagai pamongnya. Itu pribadi, tidak ada hubungannya dengan karismatik waktu itu. Nah, setelah itu beliau pindah ke Solo. Oh iya. Ya, Solo. Nah, lalu saya meneruskan studi teologi di Kentungan, Jogja. Ditahbiskan tahun 70. Ya. Sedangkan Romo Sugiri itu ditahbiskan jauh sebelumnya, yaitu 31 Juli tahun 64. Itu hari raya Rom Ignatius Loyola. Ya, itu jadi 64, 66 saya baru ketemu sebagai Romo, yang dia sebagai imam, saya sebagai frater. Nah, setelah saya ditahbiskan imam, saya bekerja ditugaskan di Jakarta 2 tahun, kemudian meneruskan studi di Ateneo de Manila University. Nah, disitulah saya ketemu yang disebut karismatik Katolik dengan Romo Schneider O'Brien yang nanti diundang oleh almarhum Monsignor Leo Scotto ke Indonesia. Nah, pada waktu itulah
Itu saya belajar di sana itu tahun 72 sampai 75, tapi konkretnya ya 374 itu. Ya, pada tahun 74 itulah saya mengalami mungkin biasa kekeringan dalam hidup rohani. Tapi justru saya diajak Romo Schneider yang perkenalkan PKK ke Indonesia itu, dialah yang juga untuk saya membuka jalan penyegaran diri, atau istilahnya mungkin ya mulai tanpa pakai seminar-seminaran, saya mulai hidup di dalam hidup baru dalam Roh Kudus ya, karena ikut kelepek ya. Setelah itu saya pulang tahun 75 pulang, kalau nggak salah 77 Romo Schneider datang. Nah, pada saat datang itu saya sudah kenal dua Yesuit itu, Romo Schneider O'Brien, dan saya pada malam dia mulai seminar hidup baru di Jalan Pos. Saya menjadi penerjemah pertama malam hari perjumpaan pertama perkenalan. Nah, karena kesibukan saya tidak mungkin ikut serta seminar di Jalan Pos tersebut. Itu ada tokoh-tokoh. Saya nggak tahu dulu, nanti akan masuk lagi. Jadi tadi Romo Subroto mengenali PKK itu adalah di Filipina, ya. Jadi beliau dengan Romo Schneider, baru waktu Romo Schneider diundang ke Jakarta, beliau menjadi penterjemah. Nah, tetapi Romo Subroto tadi mengatakan beliau hanya menjadi penterjemah pada hari pertama. Nah, setelah itu adalah almarhum Pak Roy, suami istri juga membantu untuk menerjemahkan materi seminar hidup baru. Pada saat itu disebut SHB, bukan SHDR. Nah, sehingga Pak Roy juga salah satu orang pembaruan karismatik Katolik yang pertama. Setahu saya pada saat itu memang Romo Sugiri belum masuk ke PKK. Ya, yang saya dengar dari sumber yang lain, sehingga mungkin Romo Subroto juga tidak ketemu dengan Romo Sugiri pada saat seminar di Jalan Pos tersebut. Nah, kita tunggu sebentar, Romonya belum. Kalau yang saya tahu, Romo Sugiri itu dari Solo pindah kembali ke Jakarta, dan di Jakarta beliau itu melihat ada sekelompok ibu-ibu yang aktif melakukan persekutuan doa. Nah, ibu-ibu itu dari PD Elizabeth. Iya. Oke. Tadi Romo kan setelah dengan Romo Schneider sebagai penterjemah melakukan SHB yang pertama itu. Ya, namanya SHB bener. Lalu, saya di Jakarta, tahu bahwa saya waktu itu di Majalah Hidup. Ya. Lalu hidup bersama-sama para pater mendampingi mereka. Nah, tetapi setelah mulai tumbuh PD-PD di paroki-paroki Jakarta, saya ikut diundang untuk memberi. Nah, tapi pada umumnya kami kan belum tahu seminar SHB itu bagaimana. Lalu kita mengadakan belajar bersama. Jadi kan ada 8 bab. Ya. Dan waktu itu saya senang pendahuluan. Pendahuluan dan pencurahan umumnya diberikan pada saya. Nah, disinilah mulai Romo Sugiri membantu saya memberikan buku-buku bahasa Inggris mengenai seminar hidup baru, Life in the Spirit. Itulah yang mulai. Lalu saya mempelajari itu, maka saya mampu untuk bersama tim-tim di paroki memberikan salah satu bagian dari itu. Jadi secara keseluruhan belum pernah ikut serta penuh dari awal sampai akhir pencurahan dan retret, enggak. Tapi selalu memberi itu, lalu memberikan juga pengalaman dan pengetahuan untuk saya. Itulah awal-awalnya. Dan Romo Sugiri untuk saya sangat membantu dalam pengertian itu memberikan buku-buku atau fotokopi sumber-sumber yang seperti kemarin saya sebutkan, namanya Introduction to the Charismatic Renewal in the Catholic Church. Itu lalu
question and answer mengenai karismatik dari Vincent Walsh itu yang bagus sekali, dan itu saya baca hingga saya dapat menerangkan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan itu. Selama itu mulailah terjemahan bahasa Indonesia yang ada di Jakarta. Yang saya senang itu Romo Sugiri selalu saya beritahu bahwa saya lupa tiap 3 tahun untuk berapa selalu ada konvenas. Oh iya. Ya, nah mulai PKK berkembang. Nah, lalu dalam konvenas pertama di Jakarta yaitu di aula Rumah Sakit Carolus. Ya. Nah di situ saya mendengarkan dari awal sampai akhir langsung ya sebagai editor. Lalu saya memperkenalkan karismatik dengan segala macam kegiatannya lewat majalah Hidup. Ya. Nah, lalu saya dalam konferensi pertama, kedua, ketiga, mungkin sampai mana itu Surabaya, Bandung, kecuali Malang, saya nggak ikut. Nah, ini ternyata banyak orang yang di Jakarta yang dari daerah-daerah senang mengenal karismatik lewat laporan majalah Hidup. Aduh, Romo Sugiri tahu hal itu, tapi biasa Romo Sugiri tidak langsung mencela, tidak langsung memuji, senyum-senyum saja gitu dia biasa gitu, biasa kenal. Ya. Nah, itu yang saya dalam kiprahnya, dan tentu aja di dalam selanjutnya dia tidak pernah memberi pengarahan harus gini enggak. Jadi saya dibiarkan saja mengikuti perkembangan bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang tadi disebut. Ya, Pak Teja Indra, Yopi dan sebagainya, Beni, Roy dan lain sebagainya. Nah, lalu itu terus sampai pada zaman tahun 80-an itu lalu PKK mempunyai gedung yaitu di Star Delta Building. Itu sebelahnya sampingnya dari Duta Merlin, Suryo Pranoto, Jalan Suryo Pranoto. Nah, di situ saya ikut dia. Lalu disinilah mulai itu 80-an itu kelompok-kelompok tokoh-tokoh karismatik Katolik itu berkumpul, lalu berkomitmen semacam mau terjun ke evangelisasi. Ya, evangelisasi. Nah, disinilah letak peran Romo Gino Henriques, Redemptoris dari Singapura. Lalu di situ mulai ada 2 cabang evangelisasi. Satu elektronik istilah saya, lalu printed. Nah, printed itu mudah, yaitu di toko buku Lumen 2000 yang sekarang dulu di Star Building pindah ke Cikina sekarang ini. Ya itulah awal mula pewartaan lewat buku-buku dan segala macam produk-produk karismatik yang diterjemahkan dibuat lewat ada di situ semua renungan-renungan dan lain sebagainya. Lalu yang elektronik itu visi evangelisasi lewat CD, maksudnya TV dulu belum terlaksana, tapi juga renungan-renungan. Nah, saya pertama-tama kawan 8122 itu membuat renungan-renungan pendek-pendek tiap hari, sebagaimana juga di seminar Hidup Baru itu, untuk itu yang orang lain yang membacakan, karena suara saya mungkin lain, jadi bagus. Tapi saya ikut mungkin 1 tahunan, saya itu banyak tokoh-tokoh awam. Inilah yang saya senang. Romo Sugiri itu menciptakan banyak awam-awam yang kompeten, yang handal, ya, dan dikembangkan oleh mereka. Nah, kami bersama-sama dengan mereka. Nah, sekarang Anda tahu bahwa bidang untuk siaran-siaran ini ada di Lumen 2000 di Jalan Kalimalang, masih ada sampai sekarang. Dan itu saya catat di sini ada beberapa 32 pemancar itu dari hasilnya, lalu hingga sampai lebih ke pedalaman Malaysia dan Kalimantan. Itu terjangkaulah komunikasi evangelisasi itu. Ini yang saya senangkan. Waktu dia sebelum pindah ke Duta Merlin itu, dulu ada yang disebut Persekutuan 2 Muda-Mudi Siloam. Nah,
itu Sinta, Rika, Julia, Siska, macam-macam ada 30-an. Nah, lalu Tongki dan lain sebagainya itu, romonya itu pindah. Nah, yang dekat dengan Romo Sugiri dan anak-anak muda itu saya, maka saya diminta untuk menjadi moderatornya PDKK Muda Mudi. Nah, Siloam itu sampai bubar atau bagaimana, karena waktu itu diterpa oleh adanya itu, karena di setelah konvenas di Bandung ada penyeberangan. Yus Lamel dan teman-teman. Nah, inilah Romo Sugiri terpukul. Ya, dia lalu umum, entah itu Yesuit tidak Yesuit, semacam sedikit menuduh atau bagaimana. PKK itu kan jembatan penyeberangan Katolik ke tempat mereka. Nah, inilah nanti sebelum beliau sedo kemarin, saya katakan sudah terbalik sekarang dengan adanya gelombang itu Rome Sweet Home dari Scotland. Ternyata di Amerika banjir orang-orang yang tokoh-tokoh non-Katolik kembali ke pangkuan gereja. Nah, itu saya ceritakan, saya masukkan di dalam majalah Warta Shekhinah. Dan mulai sejak itu, di sini juga mulai tidak sedikit orang-orang yang tidak Katolik, Nazaret Costa, gereja itu masuk ke dalam gereja Katolik berkat dari PKK ini. Maka inilah yang menggembirakan bahwa menjadi jembatan kembalinya orang-orang untuk mengenal gereja. Dan Romo Sugiri juga memperkenalkan PKK kalangan Yesuit. Yang waktu saya tersiat, ya itu yang penting. Tetapi tahu sendiri Yesuit terlalu kritis, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang diam-diam saja. Nah, pada waktu dia memberikan retret, memperkenalkan bersama almarhum Pak Roy, Mbak Bu Weni. Itu tahun 82. Saya ikut sampai 81, saya ikut. Nah, lalu saya lah dan beberapa Buddha dan Romo yang membantunya. Dan disitulah pula beliau diejek oleh sesama Yesuit. Itu apa-apaan, itu bahasa roh itu apa, dan lain sebagainya. Tapi dia, yaitu seperti gambarnya, senyum saja. Nggak pernah dia dimasukkan dalam hati, lalu bingung, lalu marah. Enggak. Nah, itulah yang saya senang. Dan yang terakhir, akhirnya kami hidup bersama di mana tuh? Di Terihia. Di Jalan Terihia Haji Agus Salim itu, saya mulai tahun 2003 pindah dari Sanata Dharma, diminta untuk mengganti Romo yang jadi moderator PKK. Setelah Romo Sugiri itu Romo Renbah. Bukan, itu kan BPN. Romo. Yang KJ ini, BPK. Romo itu siapa? Lupa saya juga. Nah, itu saya diminta untuk ke PKK itu. Nah, karena juga kadang-kadang kalau rapat-rapat sebagai moderator, saya jadi anggota harian di Badan Pelayanan Nasional. BPN. Ya. Nah, sekarang hanya sebagai penasihat untuk bidang Medikom saja. Nah, itulah. Maka komitmen kita bersama meneruskan apa yang telah dirintis oleh Romo Sugiri dalam karismatik itu. Dan saya memang ikut serta kalau ke daerah-daerah, ya entah itu pokoknya tidak hanya ke Jakarta, tapi juga Jawa Tengah, ke Bali, Padang, dan sebagainya, ikut serta mempromosikan PKK itu. Itulah yang dari saya sementara. Iya, Romo, terima kasih. Jadi Romo sudah menceritakan awalnya. Jadi sebenarnya kalau Romo sudah mengetahui PKK dari Filipina langsung, berbeda dengan Romo Sugiri, jadi jalurnya. Nah, tapi waktu di sana itu hanya bukan sebagai orang yang tahu, melainkan lapangan, orang lapangan. Iya. Ikut serta bersama frater-frater PD itu loh. Jadi ditindak untuk saya menjadi berkat karena kitab suci lah yang benar-benar memberikan santapan rohani
betul. Meluruskan, mengembalikan saya untuk katakanlah bergairah dalam hidup rohani. Ya, tadi saya ingat Romo Sugiri kan memberikan fotokopian ke Romo. Nah, sekarang sebenarnya jadi Romo Sugiri ini kan punya pengetahuan dalam bentuk buku yang masih ada pada beliau. Nah, ini sayang kan buku-bukunya kalau nggak dimanfaatkan. Nah, mungkin Romo sebagai penasehat seksi Medikom kelihatannya ada rencana apa nih, Mo, dengan buku-buku Romo Sugiri? Ya. Karena ini ada di daerah paroki komunitas mana tuh? Teresia. Ya. Dan saya sama sekali belum pernah masuk ke kamarnya untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam rak bukunya gitu loh. Nah, ini kendala untuk saya. Kalau ketemu beliau di kamar, ya bicara, saling doa, sharing. Tapi untuk melihat, bukunya bagus-bagus ini enggak. Saya belum pernah. Jadi saya tidak tahu. Tapi saya juga lihat di Sikina sana kan ada tuh, ada apa namanya, rak juga. Itu juga ada perpustakaan. Perpustakaan meskipun tidak banyak, tapi ada di sana mengenai karismatik. Nah, mungkin kita harus duduk bersama di Medikom itu, melihat yang printed itu, ya toh, tapi juga mulai dengan yang CD, rekaman. Nah, itu kan juga harus kita perhatikan. Nah, harus ada semacam tim atau istilah sekarang gugus tugas gitu. Ya, Mo. Nah, kalau saya lihat sendiri, Romo Sugiri ini kan banyak membina kaum awam kan, Mo ya. Betul. Seperti Romo Pak Yosef dan sebagainya. Nah, kelihatannya apa sih yang menarik buat kaum awam ini figur Romo Sugiri, Mo, di mata kaum awam? Saya kok lebih cenderung seperti apa yang dikatakan oleh Esther Kando. Ya. Jadi Romo Sugiri itu tidak pernah semacam memaksakan. Ya. Jadi dia hanya berjalan dan kita melihat dan kita mendekati dia. Nah, disitulah dengan daya tariknya dia mengarahkan kita untuk ikut ini, untuk ikut itu, pertemuan, sharing, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya tidak bahasa kasarnya serat nening itu enggak, tapi dia dengan mulai daya tarik lah gitu loh. Nah, ini saya harus tanya pada si awam-awam itu gitu, gimana dengan saya. Ya, karena memang banyak kan sampai sekarang juga generasi Meifung juga kan itu dekat-dekat dengan Romo Sugiri semuanya. Nah, itu juga yang tadi salah satu anggota dari Siloam, dan saya memang bukan banyak, ada beberapa dari mereka yang tidak berkeluarga, komited hidupnya untuk kerajaan Allah. Ya, betul. Nah, ini yang saya kagumi sampai sekarang. Betul. Dan penuh sukacita, pelayanan ke luar daerah gitu loh. Nah, saya sering dengan mendampingi mereka yang mengajak saya. Ya, terus sekarang saya mau lihat dari sisi komunitas Romo. Katanya tadi kan waktu Romo Sugiri memperkenalkan SHB, banyak Romo-Romo yang kontra. Nah, tapi Romo Sugiri mah adem ayem aja kan. Ya udah, masa bodoh. Nah, kalau sekarang perkembangan sekarang nih gimana di komunitas para Romo khususnya Serikat Yesus? Nah, saya kan serba terbatas. Pada waktu ikut serta di BPN, memang kami semacam mempunyai kerinduan untuk mendatangi seminari tinggi, memperkenalkan PKK itu, baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa. Lalu itu satu, secara physical presence gitu loh. Tapi juga dengan majalah Warta Sikina itu kita kirim ke tempat-tempat mereka ini. Ini yang kita lakukan. Jadi sangat terbatas. Ya tentu saya sangat mengharapkan bahwa para tokoh-tokoh awam karismatik di keuskupan itu juga dekat hubungannya dengan seminari-seminari tinggi tersebut. Dan ini memang betul. Ya, ada dari mereka yang
ya, dimasukkan di dalam pendidikan, pembinaan, pendampingan. Atau juga PD itu mengundang romo-romo di seminari. Yang saya lihat namanya di Kupang itu demikian. Yang datang adalah romo-romo. Dan sekarang kelihatannya sih sudah mulai berbuah kan, banyak romo-romo yang sudah menerima PKK kan, ya. Dan mau ikut serta terlibat. Betul. Menjadi moderator, pendamping. Terus satu lagi tadi adalah kalau peran di evangelisasi. Kalau nggak salah saya dulu dengar, Romo Sugiri itu kan yang membawa buku evangelisasi kan, misi evangelisasi, diterjemahkan oleh para awam-awam bersama-sama dengan Romo. Nah, sehingga CAP atau SEP sekarang bisa berjalan ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan sedikit. Nah, buku aslinya saya punya yang bahasa Inggris. Ya. Tapi hanya poin-poin, tapi praktis apa yang ada di dalam buku sekarang ini ada di situ semua. Tapi masih berwujud katakanlah tulang-tulang apa ya, yang pokok-pokok lalu kita kembangkan dalam bahasa dan konteks kita. Nah, itulah yang pada waktu itu. Maka pada waktu pertemuan para moderator, dan itu dalam Evangelion Siandi yang saya lebih terlibat itu kan ada gelar Bunda Maria sebagai bintang evangelisasi. Iya. Itu lalu saya melihat yang bahasa Inggris aslinya yang kecil apa nama lupa yang itu untuk CAP itu. Nah, di situ ada meskipun pendek, tapi beberapa poin-poin itu lalu saya kembangkan waktu itu pada pertemuan moderator se-Indonesia di mana itu daerah Depok itu Sawangan ya. Sawangan. Nah, itu hanya saya diminta, mungkin masih zamannya Mevung itu. Nah, lalu tahun 2004 sudah 2005 kan saya masuk 2003 2006. Nah, itu langsung kaget saya dimasukkan di dalam buku yang baru, yang ini terbaru mengenai Maria tentang evangelisasi. Saya ingin karena memang waktu itu ada devosi Maria yang agak populer dalam karismatik, ya karena banyak mengatakan, karismatik itu menendang atau melempar Maria keluar. Iya. Untuk itu enggak, justru malah Bunda Maria itu sebagai lalu saya membuat itu, ternyata sekarang dimasukkan di bagian akhir dari buku evangelisasi itu. Betul. Jadi itu Romo yang menerjemahkan awalnya gitu ya. Bukan menerjemahkan, menulis. Ya, jadi berdasarkan poin-poin yang ada, lalu saya kembangkan, saya tambahin macam-macam. Tetap pada itu. Lalu saya menggunakan dari berbagai macam enciklik yang ada. Ya itu kan terus, ada. Maria Mater itu ibu Bunda Sang Penebus kan ada. Ya. Terus satu lagi waktu tokoh-tokoh karismatik antara lain katanya Pak yang Exodus itu salah satunya adalah tangan kanan Romo Sugiri kan. Ya, betul. Nah itu Romo Sugiri kan down. Nah betul. Tapi setelah itu beliau gimana karena yang saya diceritakan itu PKK waktu itu kan namanya jatuh di gereja Katolik kan, tempat Exodus jadi kayak tadi. Ya seperti di tempat penyeberangan. Ya. Nah, kalau waktu itu Romo Sugiri pada saat dia seolah-olah mungkin down, menyesal atau apa. Nah, apa yang beliau lakukan gitu? Ini yang pertama-tama seperti tadi saya katakan, saya kan jadi moderator PKK Siloam. Nah, pada waktu itu ada koordinator namanya Paulus, saya kenal baik. Justru itu juga ikut nyebrang. Lalu yang paling nggak mengenakan Romo Sugiri, dia mengirim salah seorang anggota Siloam, PD Siloam, ke Roma untuk dididik. Waktu pulang, beliau ini justru
meninggalkan gereja Katolik. Lalu ikut serta di dalam gerakan penyeberangan itu. Nah, itu yang membuat dia benar-benar terpukul. Tapi terus terang memang saya juga merasakan, beliau merasakan, tapi saya senang dia tabah. Dan dia percaya pada sisa-sisa yang ada yang dapat diandalkan. Dan bukan banyak, ada beberapa yang ngomong sama saya, sebenarnya juga dia itu tergoda, tergiur untuk ikut. Tapi kemudian setelah mereka doa, retret sendiri dan lain sebagainya, tetap berkomitmen dalam gereja Katolik. Itu. Nah, inilah yang menguatkan, meneguhkan Romo Sugiri. Tidak semua lari gitu. Iya, dan karena itu banyaknya muncul generasi baru kan. Betul, ya. Seperti Pak Yosef, nah, Pak maka Edi, ya. betul. Tapi ini ya contohnya aja Pak Endi sendiri kan cerita. Dia bisa berkhotbah. Lalu dia punya temannya mengatakan, Endi, aku punya ruko. Udah nanti kamu yang khotbah, yang ibadat, lalu nanti bagi-bagi hasil gitu, kasarnya gitu. Tapi Pak Endi itu kan jadi ada banyak tokoh-tokoh kita, coba tanya coba. Itu juga banyak yang ditawari untuk bersama-sama, tapi mereka menolak untuk tetap setia. Nah, inilah hebatnya, dan itulah yang di penghiburan Pak Romo Sugiri, bahwa mereka tetap komitmen dalam gereja Katolik. Oke. Sekarang kita kembali ke zaman sekarang ya. Nah, kira-kira kalau Romo melihat sekarang tantangan PKK sesudah tidak adanya Romo Sugiri, nah ada peluang atau ada ancaman apa gitu? Kalau saya lebih baik, kalau saya kita kumpul orang-orang ini, lepas dari struktural atau tidak, kumpul lalu kita sharing istilah Jawa, ujar gagasan. Jadi kita ngomong-ngomong gimana. Lalu saya nggak bisa mengatakan ini ancaman di sini, tapi kamu mungkin tahu ada ancaman, mungkin ada ini ada opportunity dan lain sebagainya. Kalau kamu ada strength, ada weaknesses ada di sini dan lain sebagainya. Maka ya tidak perlu semua, tapi ada beberapa mungkin yang dari Jawa untuk temu. Nah, mungkin sponsornya adalah BPN. Ini saya kalau gitu arahnya, hingga tahu kira-kira mau kemana untuk zaman now ini. Nah itu tinggal beri masukan ke Pak Endi aja gitu mau ya. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang dalam masa ini pandemi COVID ini, kehidupan menggereja kan jadi orang juga nggak bisa ikut misa. PKK sendiri juga kan acara PD-nya kebanyakan jadi PD online semuanya. Betul. Dengan segala keterbatasan. Iya. Menurut Romo, nah kondisi seperti ini itu gimana khususnya terhadap PKK atau terhadap PKK khususnya dan terhadap gereja Katolik secara umum? Kita harus bersabar. Harus bersabar. Kalau kemudian yang kedua, kita menerima realitas, tidak perlu menggerutu, bingung dan lain sebagainya. Tapi saya terus terang salut. Adanya khususnya yang ada di Blok E ya, PD ada Blok E di sini. Mereka persis apa yang kamu katakan, mengadakan pertemuan-pertemuan online mereka bersama-sama, tetap sama hari Rabu. Gitu. Nah mereka mereka mengajak saya, karena persis pada waktu itu saya pergi, jadi ya mungkin tidak tiap minggu, tapi selalu mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah ini yang meneguhkan, menguatkan mereka, jadi tidak lepas dan tidak putus dengan mereka. Jadi baik puji-pujian, sharing, kadang-kadang lama malahan. Ini yang saya tetap mempunyai pandangan positif, jadi punya harapan besar tetap berjalan. Tapi ini kan nanti mungkin saya hanya ada bicara tahun depan. Kalau tahun ini saya nggak mungkin, cukup harus menunggu, harus sabar. Tapi mungkin Januari tahun depan keadaan sudah biasa. Sudah normal kembali ya. Nah, yang ditakutkan itu justru malah bagaimana anak-anak muda kita yang
ke gerejanya itu saja karena merasa wajib, merasa terpaksa. Ya. Nah, lalu sekarang tidak ada. Ya, karena kebiasaan nilai-nilai rohani belum diinternalisasi, ini saya takutkan dalam mereka ya. Gereja ya dulu nggak pernah 3 bulan nggak kerja ya nggak apa-apa, bisa rohani, dan katanya kalau menerima secara rohani juga sama ada dengan menerima tubuh. Nah ini kadang-kadang pandangan itu yang nanti kita harus luruskan setelah zaman yang kembali normal gitu. Ya, jadi memang kalau selama 3 bulan ini kan tergantung keluarga masing-masing jadinya Mo ya. Ya. Kalau di keluarganya memang kehidupan rohaninya sudah oke, nggak masalah ya. Tapi kalau yang kurang, orang tuanya nggak ngapa-ngapain, anaknya semakin bebas. Iya betul. Ya, orang tuanya juga bingung harus ngomong, nggak tahu harus melakukan apa. Ya. Iya, oke Mo. Saya pikir cukup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas sharing Romo mengenai Romo Sugiri dan mengenai perkembangan PKK juga. Ya. Saya ingin nanti mungkin ya tanya pada komunitas kami, ya toh, karena saya tidak hafal semuanya, tapi bagaimana kelompok komunitas Yesus sendiri menyikapi dengan tidak hadirnya kembali Romo Sugiri dalam PKK ini. Nah, jika dengan demikian mungkin juga banyak benih-benih baru. Betul. Ya. Itu yang saya harapkan. Ya. Oke, Mo. Terima kasih. Salam sehat, Mo. Ya, selamat siang. Tuhan berkati. Amin. Ya. Turun. Sama-sama, Mo. Berapa orang yang hadir?